Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, untuk tema kita hari ini, Kevin mau sahabat kebahagiaan memilih salah satu di antara kedua kartu ini yang berkaitan dari hubungan kamu dengan seseorang. Mungkin kondisinya, kamu ini lagi nggak ada komunikasi. Atau mungkin juga lagi ada komunikasi dengan diri dia. Lalu bagaimana keadaannya dia saat ini dan apa yang dia simpan kepada kamu. Sahabat bagian bisa memilih kartunya. Untuk kalian yang tidak ada komunikasi, pelnya adalah yang berwarna ungu. Untuk kamu yang ada komunikasi dengan diri dia atau hubungannya nggak off ya, masih tetap terjalin, kartunya adalah yang berwarna pink. Jadi kalian pilih ya, pastikan pel mana yang mewakili keadaan atau kondisi kamu dengan diri dia. Yang pertama adalah tidak ada komunikasi, yang kedua adalah ada komunikasi. Kita akan cek bersama-sama. Oke, sahabat kebahagiaan. Sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kartu kita kali ini. Untuk sahabat kebahagiaan yang tidak ada komunikasi dengan diri dia, atau hubungannya itu off sama dia, atau hubungannya itu lagi diblokir, atau hubungannya lagi ada jeda, tidak berkomunikasi dengannya. Bagaimana kondisi dia saat ini dan yang dia simpan tentang kamu. Ini adalah pel untuk kalian yang tidak ada komunikasi. Seperti apa energinya? Lalu apa kata hatinya kepada sahabat kebahagiaan? Kita akan cek untuk energinya dia kepada sahabat kebahagiaan. Oke, untuk kartu yang pertama, yang tidak ada komunikasi dengannya, apa yang dia rasa kepada kamu? Kartunya adalah The Hermit. Hermit atau sang petapa memiliki makna tentang kemunduran atau tidak mau diganggu. Kalau berkaitan energinya dia menghilang dalam benak kamu, terutama dalam ranah komunikasi, orang ini memang nggak mau diganggu. Orang ini pengen mode Hermit atau mode sang petapa. Di mana sang petapa pasti memilih untuk mundur, untuk tidak terlibat banyak hal dengan kamu. Untuk saat ini, mungkin cinta dalam diam masuk ke dalam benaknya. Dia mencoba untuk mengintrospeksi diri apakah hubungan ini layak atau tidak. Karena mungkin kalian terlibat di dalam cinta yang rumit, sehingga membuat komunikasi ini mungkin menjadi sebuah permasalahan antara kamu dengan dia. Secara energi ya sahabat kebahagiaan, ketika kita ngejalin sebuah hubungan dengan seseorang, 75% itu adalah komunikasi. Jika tidak ada komunikasi di situ, artinya orang ini adalah menarik diri atau memilih mundur di dalam sebuah hubungan. Ada sesuatu hal yang membuat diri dia merasa tidak nyaman dengan kamu. Mungkin cintanya terlalu rumit. Atau orang ini sudah menyadari bahwa hubungan ini tidak memiliki sebuah potensi atau tidak memiliki kebahagiaan dari versinya dia. Ketika dia memilih mundur di sini, dia bukan semena-mena untuk mencari kesenangan atau mencari pelampiasan. Justru kartu pertama The Hermit ini menandakan memang dia mundur hanya kepada kamu saja. Dan apa yang dia lakukan? Dia melakukan segala hal yang menurut dia sukai. Tidak terlibat dengan hubungan dengan perempuan atau laki-laki lain selain kamu dengan diri dia. Kalau ini cinta bersegi-segi, bagaimana Kevin? Dia udah punya pasangan sah, sementara kita terlibat di dalam sebuah cinta bersegi-segi. Dia memilih untuk mencari aman, tidak mau ada sebuah konflik dalam hubungan cinta bersegi ini.
Ketika dia mundur di dalam sebuah hubungan, artinya memang dia nggak mau diganggu. Kalau ada kata-kata dia nggak mau diganggu, jangan mencoba suatu kebaikan untuk berkomunikasi duluan dengan dia. Pasti kamu akan mendapatkan kekecewaan atau sebuah penolakan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu 10 tongkat. Ya, 10 tongkat di dalam kartu tarot memiliki makna tentang beban. Ternyata yang dia simpan tentang kamu adalah beban pikiran dan beban perasaan yang berat. Ketika dia tidak ada komunikasi dengan kamu, dia tidak bahagia dengan kamu. Sehingga dia mencari ketenangan, mencari hal yang membuat diri dia tuh asik dengan kehidupannya dia sendiri. Mungkin sahabat kebahagiaan sebenarnya sudah paham dan sudah tahu bahwa sepertinya dia itu kurang bisa mengekspresikan cinta kepada diri kamu. Ketika dia mundur di sini, kamu sebenarnya tahu dia itu memang tidak menyukai kamu atau lagi banyak beban selama kamu dan banyak beban yang lainnya. Namun terkadang sahabat kebahagiaan kayak ngerasa memaksa diri bahwa ya dia harus menyesali dari apa yang pernah dia perbuat kepadaku. Walaupun dia mundur, dia tidak ada komunikasi denganku. Tapi aku berharap dia ada rasa sesal karena telah mencampakkan aku. Namun versinya dia berkata bahwa kamu terlalu banyak memberikan beban kepada diriku. Dan aku nggak nyaman sama kamu. 10 tongkat itu artinya adalah beban. Orang ini merasa banyak beban ketika ngejalin hubungan dengan kamu. Makanya dia off. Ada Hermit, ada kartu 10 tongkat. Hermit itu adalah menyendiri atau keluar dari zona nyaman atau keluar dari zona sebuah hubungan, memilih untuk sendiri. 10 tongkat itu artinya adalah beban. Jadi mungkin kamu denial. Aku nggak banyak memberikan beban sih sama dia, tapi dia berpikir bahwa kamu banyak beban. Yang membuat dia tuh banyak beban tentang hubungan ini dari kamu. Makanya dia memilih mundur. Oke, untuk energi yang selanjutnya ada kartu Knight of Wands. Sahabat kebahagiaan. Orang ini sebenarnya cinta nggak sih awal mulanya sama kamu? Ya, awal mulanya orang ini memang tertarik dengan kamu karena ada unsur gairah, karena ada unsur keinginan. Ketika keinginan di sini sudah terpuaskan, sudah tahu kamu, sudah mendapatkan apa yang menjadi keinginannya dia merasa cukup. Dia merasa cukup. Makanya ketika ngejalan sebuah hubungan dengan seseorang, kamu jangan terlalu mengiyakan dan jangan terlalu memudahkan, melayani dia sepenuhnya, memberikan apapun. Kalau bukan menjadi batasan kamu melampaui batas, udah kasih sesuatu sama dia, artinya ini sudah memberikan energi yang terlalu banyak ke dia. Sehingga apa? Kamu capek sendiri. Konsep ini pernah Kevin sampaikan di pembacaan Kevin yang sebelumnya ya. Kenapa kita terkadang merasa capek banget dengan seseorang, kita lelah banget padahal kita udah kasih afeksi yang banyak ke dia, energi cinta kasih ke dia, tapi dia tidak memberikan effort yang sama, dan kemudian rasa sesal, rasa kecewa di dalam hati ada, tapi untuk melupakan nggak bisa. Padahal dia udah toksik, dia udah merugikan kamu, tapi ngelupain nggak bisa. Tiba-tiba keinget dia terus, tiba-tiba kepikiran dia terus. Itu karena hubungan kamu yang sebelumnya itu terlalu banyak memberikan energi positif kamu ke dia, dan kamu tidak mendapatkan energi positif yang sama atau timbal balik dari diri dia. Makanya cinta itu harus ada timbal baliknya, sahabat kebahagiaan, agar tidak ada rasa yang amat dalam, terutama dari rasa kecewa ketika udah menyadari dia toksik. Kamu sudah self love, mungkin tiba-tiba nggak keinget dia terus. Kalau keinget dia terus karena di awal hubungan kamu terlalu banyak memberikan cinta kasih sama dia, energi positifnya kamu tuh masih nyantol di sana, dan kamu perlu charge energi, itu memberikan energi cinta kasih untuk diri sendiri. Itu pernah Kevin bahas ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, saat bagian kartunya adalah 8 pedang. Simbolnya seorang perempuan yang terikat, matanya tertutup, lalu 8 pedang ini menancap langsung ke bawah. Cinta ini memang sudah menjebakmu. Kamu sudah masuk ke dalam perangkap dan juga pikiran bawah sadar. Seakan-akan orang ini tuh bisa menghipnotis kamu untuk terhubung bersama diri dia. Dan kamu selalu mengklaim bahwa kita punya koneksi batin walaupun hubungan kita diblokir. Tapi kenyataannya orang ini ternyata banyak memberikan sebuah luka kepada diri kamu. Dan dia sendiri aja berpikir bahwa
aku udah tahu hubungan ini tuh berat, hubungan itu banyak bebannya, dan untuk saat ini aku nggak sanggup untuk ngejalanin hubungan ini atau ngelanjutin hubungan ini. Makanya aku memilih untuk tidak berkomunikasi dengan kamu. Ini adalah energinya dia kepada sahabat kebahagiaan. Sesuatu hal yang dia simpan tentang kamu adalah sesuatu hal yang berkaitan dari ranah hubungan ini. Bahwa orang ini sebenarnya ingin melepaskan koneksi ini dengan kamu. Kalau kamu masih berharap kepada diri dia, mungkin kamu akan ngerasain cinta bertepuk sebelah tangan. Dari kederetan 4 kartu ini, Kevin belum menemukan energi kartu Cup. Ini adalah energi yang berkaitan dari elemen udara, elemen tanah, dan elemen api. Tidak ada elemen air, atau belum muncul elemen air. Yang mengindikasi bahwa orang ini memang sudah berpikir matang-matang, sudah dipikirkan bahwa meninggalkan kamu di dalam sebuah hubungan di sini tidak ada komunikasi, mengindikasi bahwa orang ini tidak ada perasaan emosional yang lebih kepada kamu. Justru kalau misalkan dia kembali pun sama kamu, dia masih membawa energi beban, sehingga hubungan kamu sama dia tuh kayak ngerasa berat. Bukannya ketemu ada komunikasi itu menyenangkan, tapi ini ketemu berkomunikasi, ini membuat kamu tuh ada rasa kecewa atau was-was. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Queen of Pentacle. Saat kebahagiaan, kartunya elemen tanah nih. Queen of Pentacle mengindikasi bahwa dia sebenarnya juga mengucapkan kata terima kasih ke kamu. Karena kamu selama ini sudah merawatnya, karena kamu selama ini sudah menjaga diri dia, kamu memberikan pentacle, mungkin pentacle itu adalah uang atau koin, atau memberikan sebuah hal yang membuat diri dia tuh kayak nyaman dari manifestasi energi, manifestasi materi, entah itu uang, entah itu gift barang atau apa. Dia berterima kasih kamu telah memberikan itu semua. Dan dia menikmati apa yang sudah menjadi pemberian dari kamu. Apakah hal ini bisa dikembalikan? Kevin rasa dia bisa mengembalikan ini dari apa yang pernah kamu berikan kepada diri dia. Tapi karena komunikasinya ditutup semacam ini, dia belum sanggup untuk memvalidasikan apa yang kamu inginkan, atau dia mencoba untuk diskusi dengan kamu, kesepakatan dengan kamu. Karena Kevin lihat di sini energi tertutupnya itu lebih dominan. Sampai kapan dia bisa membuka blokirannya atau bisa berkomunikasi dengan kamu? Kevin lihat di sini pergerakannya itu antara bulan Agustus sih, antara bulan Agustus, dan dalam waktu dekat ini dia tidak sepenuhnya untuk bisa membuka komunikasi dengan kamu. Dan hubungan yang Kevin lihat di sini ini bukan hubungan yang baru diblokir sehari 2 hari, bukan, tapi ini adalah hubungan yang sudah diblokir berbulan-bulan, dan kemungkinannya itu sedikit. Kalaupun dia bisa ngebuka komunikasi dengan kamu, kemungkinannya sangat sedikit. Coba kita lihat apakah di sini adalah kartu cup atau tidak. Oke, ternyata adalah tidak. Tidak ada kartu cupnya di sini, sahabat kebahagiaan. Artinya secara emosional, secara perasaan, dia tidak ada sebuah empati yang besar kepada diri kamu. Ya, ini sudah menjadi keputusan diri dia ya, ketika dia tidak berkomunikasi dengan kamu atau ngeblokir dengan kamu. Jadi waktu yang tepat yang harus kamu lakukan adalah self love. Karena dia bukan menjadi kebutuhan untuk kamu. Dia hanya membawa faktor keinginan. Kartu yang terakhir adalah The Devil. Jadi hubungan ini bisa dikatakan adalah hubungan toksik. Karena The Devil itu sifatnya adalah toksik. Kalian bisa baca sendiri ya. Kartunya adalah The Devil. The Devil itu adalah hubungan yang toksik, hubungan yang mengikat, hubungan yang penuh gairah, hubungan yang hanya gairah saja atau hanya nafsu semata. Kalau dia sudah puas, sisi gairahnya sudah terpenuhi, ya mungkin dia akan melantarkan kamu. Dan apa realita di dalam pembacaannya Kevin di sini? Dia tidak mencintai kamu. Karena tidak ada unsur kartu cup-nya. Cup itu di dalam kartu tarot memiliki makna tentang emosional atau perasaan yang mendalam. Oke, kita akan cek untuk energi. Apa sih kata hatinya dia kepada sahabat kebahagiaan? Untuk kata hatinya dia yang ingin dia ungkapkan kepada sahabat kebahagiaan. Untuk kata hatinya, yang pertama, harap bersabar karena aku belum siap untuk berkomitmen. Orang ini mau diajak berkomitmen kapanpun, hanya selalu bilang sama kamu sabar ya, sabar ya, sabar ya. Artinya orang ini hanya mengulur-ngulur waktu saja. Jangan berharap berkomitmen dengan diri dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku menyakiti diriku sendiri dengan membiarkanmu pergi. Ya, ketika dia
meninggalkan kamu dan membiarkan kamu pergi begitu saja, orang ini memang menyakiti diri dia sendiri. Dengan cara apa? Ya dengan cara dia tidak peduli dengan sekeliling, dia masih mementingkan egonya dia. Karena Kevin lihat di sini, dia belum cukup dewasa dalam ngejalin hubungan ini dengan kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku sangat egois dan tidak dewasa. Tuh kan bener kan? Mohon maafkan aku. Kata maaf yang sahabat kebahagiaan terlintaskan kepada diri dia mungkin bisa membuat empati kamu kembali terbuka sama dia. Lalu efeknya apa? Kamu akan mendapatkan sebuah kerugian lagi. Karena hal semacam ini dilakukan bukan hanya sekali saja. Dan dia memang sangat egois dan dia saja mengklaim bahwa diri dia tidak dewasa. Dan mohon maafkan aku, kalau kamu maafkan dia, artinya kamu memaklumi segala bentuk hal yang berkaitan dari kejahatannya dia, dari dia yang menindas kamu, dia yang menyakiti kamu. Berarti kamu memaklumi itu semua. Oke, aku maklumin karena dia tuh orangnya nggak dewasa, dia tuh karena orangnya kayak gini, jadi dia tuh nyakitin aku. Itu nggak bisa dibenarkan saat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kita harus melepaskan satu sama lain. Ini adalah perasaannya dia yang dia simpan kepada diri kamu, bahwasanya dia ingin melepaskan hubungan ini dengan kamu. Kita harus melepaskan satu sama lain. Dan di sini dia sedang berjuang untuk tidak mengingat kamu atau terkoneksi dengan kamu. Jika hubungan ini adalah hubungan yang berbulan-bulan, artinya kamu move on. Karena dia di sini sudah move on dari kamu. Kalau ini berbulan-bulan saat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Untuk saat ini aku hanya ingin mengutamakan diriku sendiri. Untuk saat ini aku hanya ingin mengutamakan diriku sendiri. Artinya kamu bukan menjadi pemeran utama dalam kehidupannya. Dia memilih keputusan ini atas kesadarannya. Lalu untuk energi yang terakhir adalah aku tak ingin melepaskanmu, aku rindu bersamamu. Nah, inilah yang membuat diri dia terjerat di dalam sebuah ikatan perasaan emosional yang membuat kamu tuh terkadang tuh ketarik lagi sama diri dia. Kartu pendampingnya adalah The Devil dan kartu selanjutnya di sini mengatakan aku tak ingin melepaskanmu, aku rindu bersamamu. Ini adalah bentuk dari hawa nafsu atau gairah. Karena The Devil itu dominan dengan hawa nafsu atau gairah. Jadi kalau dia rindu sama kamu, kalau dia kembali sama kamu, tujuannya adalah apa? Hanya untuk melampiaskan gairah semata saja. Ini adalah energi yang bisa Kevin lihat untuk hubungan kamu yang tidak ada komunikasi. Lalu bagaimana untuk kalian, untuk sahabat kebahagiaan yang ada komunikasi dengan diri dia? Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energi untuk kalian yang ada komunikasi. Oke, untuk kalian yang masih ada komunikasi dengan diri dia, bagaimana energinya dia saat ini dan apa yang dia simpan tentang kamu. Kondisinya dia saat ini yang masih ada komunikasi dengan sahabat kebahagiaan. Kita akan cek ya. Ini adalah energinya yang masih ada komunikasi dengan kamu. Artinya kamu masih terhubung dengan dia. Karena yang namanya sebuah hubungan 75% adalah komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi berarti tidak ada sesuatu hal yang spesial. Ini masih ada komunikasi. Kita akan cek. Untuk kartu yang pertama, untuk kalian yang ada komunikasi dengan dia. Kartu pertama adalah 5 cup. Sahabat kebahagiaan, kartu cup di dalam kartu tarot memiliki makna tentang emosional. Bagaimana dia yang masih ada komunikasi dengan kamu, orang ini masih ada emosional kepada diri kamu, dan dia berpikir bahwa aku ingin didengar oleh kamu. Kalian bisa lihat ada seseorang yang menutup telinganya di sini, lalu cupnya di sini ada yang dituangkan, lalu ada cup yang ada di atas, mengindikasi bahwa orang ini ingin bercerita kepada kamu. Dia ingin bercerita, dia ingin mengungkapkan perasaan apa yang dia rasa tentang hubungan semacam ini. Ketika masih ada komunikasi dengan kamu, artinya orang ini masih ada ikatan emosional yang mendalam kepada sahabat kebahagiaan. Kevin melihat bahwa ngejalin hubungan dengan kamu mungkin banyak konfliknya, naik turunnya. Karena 5 di dalam numerologi itu juga memiliki makna tentang sebuah konflik. Konflik emosional, konflik perasaan, konflik tentang pikiran atau sudut pandang, ini sering terjadi antara kamu bersama diri dia. Tapi orang ini masih bisa berpikir
bahwa apapun yang terjadi antara aku dengan kamu, walaupun terkadang aku nggak dengerin kamu atau sebaliknya kamu nggak dengerin aku, tapi aku masih memiliki sebuah minat kepada kamu karena aku tahu kamu itu juga sibuk bekerja, kamu punya rutinitas, aku memakluminya. Jadi orang ini masih ada sebuah kesadaran mengetahui tentang rutinitas, aktivitas, kesibukan kamu atau apapun yang berkaitan dari sahabat kebahagiaan. Karena ada perasaan maklum di sini mengindikasi bahwa orang ini masih tetap bisa menghargai yang namanya ikatan emosional dengan kamu. Ya, mudah-mudahan konflik-konflik yang bersinggungan dengan perasaan ini tidak melibatkan ego atau ketidakdewasaan. Jadi, kalian masih bisa merasakan kedekatan secara emosional ya. Secara komunikasi, dia lagi pengen didengerin sih. Dia lagi pengen didengerin sama kamu. Dan ada satu hal yang membuat diri dia itu berpikir bahwa kamu jangan membahas hal-hal yang terlalu sensitif, terutama yang berkaitan dari masa lalu atau kesalahan di masa lalu. Karena ini bisa menyinggung diri dia atau membuat hubungannya itu jadi berantakan. Jangan membahas hal-hal yang berkaitan dari masa lalu sama dia. Membahas yang saat ini saja. Itu lebih baik. Membahas yang saat ini saja. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Kartunya adalah 8 pedang, sahabat kebahagiaan. Antara yang tidak ada komunikasi dan yang ada komunikasi, sama-sama ada kartu 8 pedang. Simbolnya masih sama, perempuan yang matanya tertutup, tapi di sini ikatannya sudah dilepas. Tadi bedanya di kartu ini yang nggak ada komunikasi, ini perempuannya terikat. Tapi yang di sini ikatannya udah dilepas, mengindikasi bahwa orang ini memang membebaskan kamu untuk seperti apa. Apakah di sini ada sebuah kemelekatan? Ya memang ada. Tapi kemelekatannya di sini sudah diimbangi dengan kesadaran dan sudah diimbangi dengan pikiran yang lebih jernih lagi. Melekat tapi berpikir jernih. Artinya orang ini masih butuh kamu dan masih menginginkan kamu, tapi dia nggak maksa. Karena dia sadar posisi kita itu seperti apa. Dia juga sadar kamu punya rutinitas, kamu punya kesibukan, kamu punya aktivitas, dan dia juga sama. Dia menyadari itu sehingga orang ini nggak banyak komplain sama kamu, masih tetap terjalin karena ada sebuah kesadaran. Jaga terus tentang saling menghormati, saling menghargai hubungan semacam ini, karena ini bisa menjadi sebuah modal untuk kalian tahu kapan waktunya untuk berantem, kapan waktunya untuk bisa bermesraan. Karena yang namanya sebuah hubungan kalau nggak ada berantemnya itu nggak asik, sahabat kebahagiaan. Berantem itu justru membuat kita tuh bisa mengenal satu sama lain dan kita bisa tahu seberapa sabarnya kita untuk mengendalikan amarah kita. Semakin kamu mengalah di sini kalau lagi berantem atau apa, berarti semakin tulus cinta kamu. Dan juga sebaliknya, kalau misalkan lagi marahan, dia semakin sabar untuk menghadapi kamu, artinya dia adalah orang yang tulus. Ini mungkin bisa menjadi sebuah perenungan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, tuh kan bener kan sahabat kebahagiaan, ini kartunya cup loh. Yang ada komunikasi kartunya cup. Kartu yang selanjutnya di sini adalah 4 cup. Orang ini masih memikirkan kamu dan kamu masih menjadi pemeran di dalam benaknya, di dalam hatinya. Ada seseorang yang sedang melamun di sini memikirkan sesuatu dan tentunya yang dipikirkan adalah kamu. Karena ini benar-benar tulus mencintai kamu. Masih ada komunikasi, berarti masih ada ikatan emosional. Dia masih kepikiran kamu dan dia berpikir bahwa ya mudah-mudahan di pekan ini atau di minggu ini ada waktu yang banyak agar kita itu bisa saling ngobrol, karena aku rindu momen untuk bisa berquality time dengan kamu. Dia memikirkan hal ini. Mungkin dia dulu pernah atau mungkin juga membahas ya tentang sebuah obrolan. Ya kita kayaknya kalau ke tempat ini itu enak banget ya sama kamu ya. Dia mungkin ngirim sesuatu sama kamu, entah itu di Instagram, dari real video, atau dari ya rekomendasi tempat liburan atau rekomendasi tempat yang nyaman. Ini sebenarnya adalah bentuk dari ungkapan hatinya dia yang mengatakan bahwa aku ingin tenang sama kamu, aku ingin berlibur sama kamu di tempat yang nyaman itu. Karena dia memikirkan tentang quality time dan dia memang butuh banget quality time sama sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Three of Pentacle. Saat kebahagiaan, Three of Pentacle ini tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah saling memperhatikan dan saling merawat.
Jadi yang ada komunikasi di sini, ini energinya aman banget. Karena apa? Orang ini masih tetap merawat dan masih tetap menjaga. Ada sebuah obrolan, ada sebuah masukan dari kamu dan masukannya itu diterima. Kamu memberikan masukan kepada diri dia, kamu memberikan saran kepada diri dia, sarannya diterima. Jadi orang ini memang menghargai kamu di dalam sebuah hubungan untuk saat ini. Dan apa sih yang dia simpan kepada kamu? Yang dia simpan adalah bagaimana dia memiliki empati dan bagaimana dia masih peduli dengan kamu dan paham tentang situasinya kamu. Mungkin kamu pergi merantau, mungkin kamu adalah orang yang mandiri, kamu lagi bekerja atau apa. Jadi dia nggak mau ngerepotin kamu. Karena dia menghargai diri kamu, tapi dia juga berharap kita ada momen untuk bisa berquality time. Kapan ya ada waktu berquality time? Aku berharap itu ada dan datang secepatnya. Ini adalah harapan dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada nggak tuh S of One, saat kebahagiaan? Orang ini masih memiliki sebuah gairah dalam sebuah hubungan, karena gairah itu adalah komponen cinta yang sangat penting ya. Gairah itu adalah minat, gairah itu adalah ketertarikan. Orang ini punya ketertarikan yang besar sama kamu sampai dengan saat ini. Dan dia masih ada rasa penasaran kepada saat kebahagiaan. Karena ada rasa penasaran, artinya dia masih tetap ngejalin hubungan semacam ini dengan kamu sebagai bentuk cinta yang berlanjut atau cinta yang tetap berjalan. Mungkin kamu ini adalah cinta pertamanya. Mungkin kamu adalah tipe untuk diri dia. Karena bara apinya dia ini masih ada. Dan paling banyak dia ini adalah divine maskulin yang merasakan perasaan emosional dan keberadaan kamu yang memang benar-benar berarti untuk hidupnya. Kamu adalah support system baginya. Kamu adalah sesuatu hal yang membuat diri dia tuh bisa bersemangat untuk ngejalin sebuah hubungan. Komunikasi kamu sangat dinanti olehnya. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya atau energi yang terakhir, oke, ada kartu 6 Pentacle, saat kebahagiaan. 6 Pentacle di dalam kartu tarot itu memiliki makna tentang berbagi. Ya, berbagi perasaan, berbagi segala sesuatunya, itu memang sudah menjadi kebiasaan kalian. Kalian memberi, kamu memberi dia menerima, dan dia memberi kamu menerima. Ada kesinambungan di sini. Ada pemahaman satu sama lain. Artinya orang ini masih bisa merasakan hubungan ini adalah hubungan yang layak. Dan jaga terus hubungan kalian ya saat kebahagiaan. Karena kalian melihat potensi kalian untuk semakin memahami dan semakin bucin itu ada. Dan dalam waktu dekat ini, dia itu manja sama kamu. Karena yang lebih dominan ini adalah elemen tanah dan elemen air. Elemen tanah itu tentang sebuah kenyataan, tentang sebuah kenyamanan. Elemen air itu identik dengan perasaan emosional atau cinta. Dan energinya dia adalah positif, yang masih ada komunikasi. Ya mudah-mudahan yang tidak ada komunikasi di sini bisa merasakan energi kenyamanan dari pembacaan yang di bawah ya. Lalu kita akan cek untuk kata hatinya dia. Apa sih kata hatinya dia kepada sahabat kebahagiaan yang ada komunikasi? Untuk hubungan yang ada komunikasi, apa kata hatinya dia yang terdalam? Untuk kata hatinya dia yang terdalam. Yang terdalam, aku rindu percakapan kita dan suara-suaramu itu. Bener kan soal kebahagiaan? Ternyata orang ini memang merindukan kamu dan dia tahu kesibukan kamu dan kamu juga tahu tentang kesibukannya diri dia. Mungkin jarang ada komunikasi yang benar-benar intim banget sama dia. Dia sadar, dia tahu kita jarang berkomunikasi yang benar-benar deep banget. Dan mungkin nanti dalam waktu dekat ini, atau mungkin juga sudah terjadi saat kebahagiaan, dia akan bercerita yang lebih dalam sama kamu. Karena dia itu sebenarnya menikmati suara kamu. Kamu mau ngobrol, kamu ngomong apa, ngoceh sama diri dia, dia menikmati suara kamu. Karena suara kamu ini membuat diri dia semakin rindu. Oke. Mungkin nanti kamu sama dia banyaknya itu bukan ketikan ya, tapi voice note. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku tidak menyangka akan jatuh cinta Aku tidak menyangka akan jatuh cinta padamu secepat ini. Cinta kepada kamu ini adalah cinta yang cukup ajaib. Baru pertama jumpa atau baru pertama kali ya bertatap muka atau apa, dia bisa langsung jatuh cinta atau tertarik sama kamu. Ini mengindikasi bahwa orang ini memang sebenarnya punya feeling yang kuat banget sama kamu. Makanya dia itu nggak butuh lama,
nggak lemot untuk mencintai kamu atau naksir sama kamu. Ini adalah dia yang benar-benar tulus mencintai kamu dari perasaan yang terdalam. Lalu untuk energi selanjutnya, tak ada ruang, tak ada orang lain selain kamu yang aku pikirkan sepanjang hari. Saat kebahagiaan, memang tak ada orang lain selain kamu yang dia pikirkan untuk hari ini dan sepanjang hari. Karena Kevin melihat ya bahwa dia ada sebuah ruang rindu yang tercipta dari benaknya dia. Sehingga pikirannya dia, perasaannya dia, ini fokusnya itu ke kamu doang. Dan Kevin melihat ya, orang ini benar-benar ngerasa bahwa butuh waktu sama kamu dan butuh quality time sama kamu. Sehingga nggak ada pemikiran untuk memikirkan si A, si B, si C sebagai pesaing cinta, nggak ada. Justru ini orang ini memikirkan kamu sepanjang hari loh, sahabat kebahagiaan. Berarti bisa mengindikasi orang ini bisa manja sama kamu atau bucin sama kamu. Oke, untuk energi yang selanjutnya, memikirkanmu membuatku gila. Fix sih, kamu hidup di dalam pikirannya. Untuk saat ini, kondisi dia saat ini, yang perlu sahabat kebahagiaan tahu, bahwa orang ini memang sudah mengklaim bahwa kau hidup di dalam pikirannya. Sehingga bisa membuat orang ini tuh kayak ngerasa resah sendiri tentang kamu, memikirkan kamu. Karena kamu bisa membuat diri dia gila. Gila dalam arti adalah kiasan ya, bukan gila stres, bukan ya sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi yang selanjutnya, jangan lupakan aku, karena aku tidak melupakanmu. Tuh kan bener kan? Kartu ini memang mengatakan tentang sebuah pikiran. Jadi mengindikasi bahwa saat kebahagiaan, kamu gak usah khawatir jika masih ada komunikasi yang baik dengan diri dia. Karena kamu adalah pemeran utama di dalam pikirannya, jadi dia tidak bisa melepaskan kamu. Dan dia berpikir bahwa kamu juga dong harus sama mikirin aku di sini. Karena semakin memikirkan kamu, dia semakin memikirkan kamu, ini semakin dia itu merindukan kamu. Dan dia berpesan bahwa jangan lupakan aku, karena aku tidak melupakan kamu. Oke, dia menginginkan sebuah timbal balik. Dan untuk energi yang terakhir, untuk kartu yang terakhir yang ada komunikasi, aku bukan orang yang sama. Artinya orang ini bisa berubah untuk lebih baik kepada kamu. Jika ini masih ada komunikasi, dan memang ada komunikasi ya, karena pembacanya adalah untuk kalian yang ada komunikasi. Orang ini nggak akan sama kayak dia yang dulu. Karena apa? Ada sebuah evolusi dari diri dia untuk lebih perhatian sama kamu. Jadi versinya dia yang nyakitin kamu, versinya dia yang dulu mungkin sempat membuat kamu kecewa, ini dia sudah berubah menjadi orang baru yang lebih mengutamakan kamu. Karena apa? Kamu ini pemeran utama di dalam pikirannya. Oke, ini adalah energi yang bisa terlihat untuk kalian yang ada komunikasi, yang masih terjalin komunikasi dengan diri dia. Kevin hanya berdoa mudah-mudahan energi semacam ini selalu ada dan selalu terjaga ya, biar kalian bisa merasakan koneksi cinta yang dalam. Untuk inisial nama dan untuk zodiaknya apa, kita akan cek ya. Yang pertama adalah zodiaknya, ini bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia. Zodiak yang pertama adalah Aquarius, lalu di sini adalah Virgo, selanjutnya adalah Sagittarius, lalu di sini ada Scorpio, lalu ada Pisces, oke, ada Aries, selanjutnya adalah Gemini, lalu di sini adalah Taurus, ada Cancer, dan yang terakhir adalah Libra. Ini beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita, bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia. Untuk inisial nama bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf X untuk Christmas, ada huruf H untuk hotel. Ini inisial sama zodiaknya untuk semuanya ya, dari pembacanya Kevin. Ada huruf B untuk Bravo, ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf L untuk Luna, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf D untuk Delta, ada huruf V untuk Viera, ada huruf P untuk Papa, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf M untuk Mama, ada huruf W untuk Woman, ada huruf I untuk Indonesia,
Ada huruf T untuk Tango, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf U untuk Ultraman, dan yang selanjutnya di sini adalah huruf A untuk Alpha. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja untuk pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang mau personal reading, tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email di emailnya Kevin di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.